Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar Mujahidin FM, di tengah bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umat muslim diuji kesabarannya untuk menahan lapar dan haus dari terbit matahari hingga terbenam matahari kembali. Nah, namun tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga dituntut untuk menahan hawa nafsu. Nah, dalam menjalankan ibadah puasa, menahan lapar dan haus serta menahan hawa nafsu tentu saja bisa jadi muncul sebuah permasalahan, terutama permasalahan bagi seorang perempuan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait permasalahan perempuan di bulan Ramadan, tentunya bersama Ustazah Syarifah Azza LC di program Mutiara Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar Mujahidin FM, masih bersama kita berdua tentunya di edisi selanjutnya nih ya. Bersama Ustazah Syarifah Azza LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkesempatan akan membahas terkait tema permasalahan wanita di bulan Ramadan nih Ustazah. Karena kan kalau kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita dituntut menahan lapar dan haus dan juga tidak ketinggalan hawa nafsu. Nah, ini bagaimana nih Ustazah, Islam mengatur berbagai macam permasalahan yang mungkin ada gitu terkait menjalankan ibadah puasa bagi seorang perempuan ya Ustazah. Jadi termasuklah nanti sebelum kita akan kedepankan permasalahan-permasalahan yang muncul dan hukumnya, mungkin kita ingin menghimbau dan mengingatkan lagi kaitan dengan hubungan suami istri ya. Suami istri ini yang paling fundamental, karena kewajiban ini bukan hanya cukup membayar, tapi harus membayar denda. Dan denda ini disebutkan lagi bukan fidyah tapi kafaroh. Kafaroh itu ada sisi dosanya di situ ya, karena kesengajaan dilakukan. Jadi terkait dengan perkara yang ingin kita bahas ini tentang mengendalikan syahwat yang sedang melakukan puasa di siang hari di bulan suci Ramadan. Ada babnya tersendiri yang kemudian menyentuh masalah ini. Kelompok yang khusus membayar qadha plus kafarah, yaitu seseorang pasangan, tentunya pasangan ya kalau berhubungan, yang dengan sengaja atau pendapat yang lain mengatakan walaupun tidak sengaja melakukan hubungan, baik itu keluar mani atau tidak, maka keduanya dijatuhi hukum qadha. Adapun yang membayar qadha, pendapat ada lagi. Yang pertama Syafi'i mengatakan yang wajib membayar qadha keduanya, tetapi yang membayar kafarah cukup suami. Jadi wanita aman. Tetapi apabila wanita pun berkeinginan melakukan, dia pun ikut membayar kafarah. Kafarahnya apa? Syahraini mutatabi'ain. Para ulama mengatakan tidak bisa memilih, didulukan yang pertama, dia harus memulai puasa 2 bulan. Apabila ajaza, kalau dia tidak mampu 2 bulan ya, putus, tidak boleh putus. Puasa terus menerus 2 bulan berturut-turut. Tetapi setelah dia mulai tidak bisa, baru kemudian dia memberi fidyah 60 orang miskin. It'amu sittina miskin. Itu pilihan terakhir. Kalau tidak, memang yang pertama itu adalah memerdekakan budak ya, tapi tidak ada budak lagi sekarang tempat kita ada perbudakan. Jadi tadi pasalnya kita ingin munculkan wanitanya ya. Maka hati-hatilah ya. Kalau dia ingin tadi sedang puasa, artinya begini, kenapa muncul kemudian kafar? Karena keduanya kan berniat puasa nih. Udah niat puasa esok harinya, lalu mereka melakukan ya dengan sengaja tentunya, maka dua-duanya dihukumi qadha, berhutang. Kemudian kalau wanitanya mau suka melakukan hal yang itu yang sama ya, maka kedua-duanya kena sama membayar kafarah. Nah, itu. Jadi 2 bulan puasa berturut-turut, baru sampai 12 hari batal, ulang lagi dari pertama. Sudah sampai 30 hari batal. Putus satu harinya, ulang lagi dari pertama. Jadi syahraini mutatabi'ain. Jadi satu paket.
2 bulan berturut-turut. Ini pendapat jumhur para ulama. Jadi hati-hati, ini cukup berat. Maka puasa itu al-imsak an syahwatain. Puasa itu menahan, cukup sabar saja. Habis maghrib kan boleh. Betul. Malam kan bisa. Betul. Menahan, ini khususnya untuk yang baru pengantin yang tahun sebelumnya, bulan kemarin ya. Betul. Bulan Sya'ban kemarin Bulan banyak yang Sya'ban. menikah. Nah, kita betul-betul dididik sama Allah untuk menahan ini karena hubungan kaitannya dengan pasal-pasal yang tidak diperbolehkan. Bahkan pasal ini merupakan ditambahkan di situ ada kewajiban untuk denda yang harus dibayar. Ya. Maka wanita yang hadir di bulan Ramadan hendaknya menghindari hal-hal yang mengarah kepada ke situ ya, ke sana. Misalnya, mohon maaf ya, ya kalau nanti kita akan munculkan beberapa permasalahan ya, masalahan yang bisa jadi muncul kaitan dengan syahwat ini. Betul. Maka 2 syahwat yang harus kita tahan, syahwatul batan, menjaga syahwat perut, dan syahwat kemaluan. Syahwat perut banyak ya. Misalnya, mohon maaf, misalnya berenang, itu kan masuk air, kemudian terlalu berlebihan menghirup ya. Kemudian berlama-lama di kamar mandi, ini hal-hal yang dihindari karena itu tadi menjaga, termasuklah menjaga syahwat kemaluan, sering berdekatan, berduaan terus, mungkin ya Ustazah. Bermesra-mesraan mungkin ya. Iya, agama tidak mengatakan kalau dia tidak, pokoknya hal-hal yang mengarah kepada arahnya untuk melakukan hubungan maka itu dilarang. Ya masih waktu berapa jam kita siang hari itu ya? Berapa jam? Mulai dari subuh ya, jam 4 jam sampai jam 6. Ya itu saja dilarang. Tapi di luar siang, di luar kita puasa masih diperbolehkan gitu ya. Jadi memang ujian kesabaran ya Ustazah ya. Dididik kita untuk menahan. Betul. Dengan tadi bahwa ketika sekali saja lalai gitu ya, ini kafaratnya dahsyat sekali ya, 2 bulan berturut-turut ini saya rasa berat sekali untuk dijalankan. Maka berusahalah untuk menghindari hal tersebut karena memang puasa ini ujian kesabaran buat kita. Nah, semoga kita bisa menjalani puasa dengan semaksimal mungkin dan menghindari hal-hal yang tidak dibolehkan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai permasalahan wanita di bulan Ramadan. Tentu saja masih di program Mutiara Hati. Ya, kembali lagi di program Mutiara Hati, masih bersama Vera dan juga Ustazah Syarifah Aziza Elsi membahas terkait permasalahan perempuan di tengah Ramadan ini. Dan tadi sudah disebutkan bahwa memang ada kafarat yang harus dibayarkan ketika ada pasangan lah yang mungkin melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dengan kafarat yang luar biasa, yaitu 2 bulan puasa berturut-turut. Dan apabila putus, ulangkan lagi sampai bisa ya Ustazah. Nah, ini terkait mungkin kafarat yang harus dibayarkan bagi orang yang melakukan hubungan suami istri, yaitu hubungan lawan jenis ketika di siang hari Ramadan. Itu kalau misalnya Ramadan ini kemudian dibayarkan di saat selesai Ramadan, itu kan mungkin bayarkan langsung gitu. Bagaimana ketika ini terjadi sama kayak materi saat haid gitu, sudah lampau gitu Ustazah? Ini berat ya. Artinya ya itulah, artinya satu-satunya kelompok yang cukup berat ya, menyengajakan melakukan hubungan yang betul-betul dilarang saat puasa. Makanya dendanya adalah bukan hanya fidyah tapi kafarah. Makanya namanya juga beda, kafar. Kafar itu penebus ya, penebus, penghapus. Artinya kalau belum dibayar belum terhapus. Nah, maka sekalipun perkara ini sudah lampau, tetap harus dibayar. Ya. Pertama, yang wanita harus mengqadha 1 hari atau berapa hari dia tinggalkan kaitan dengan hubungan itu, syahwat itu, juga para prianya. Nah, tidak cukup di situ. Yang pria, yang suami, ya, hal ini suami adalah wajib membayar 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ditambah fidyah. Nah, karena fidyahnya ini mengikuti kodoknya, bukan mengikuti yang 2 bulan. Alhamdulillah ya Ustazah, masih alhamdulillah. Jadi kaitan dengan penebusan ini, kafar ini adalah 2 bulan tadi.
2 bulan tadi ya. Kenapa 2 bulan? Wallahu taala alam. Kenapa 2 bulan? Kenapa tidak 3 bulan? Betul. Kenapa tidak 1 bulan ya? Itu sudah aturan dan Al-Quran kemudian menyebutkan itu. Nah, yang laki-laki, yang pria, yang suami ya, pasangan tentunya yang melakukan hubungan ini, maka dia yang laki-laki yang dikenakan, jumhur mengatakan yang dikenakan kafarnya. Tapi sebagai ulama, kalau wanitanya ikut juga berkecimpung, memulai menginginkan itu, maka dia juga terkena kafarnya. Tapi karena wanita ini hematnya pendapat ini mengatakan karena wanita ini tiap bulan ada waktu haid, maka sangat tidak memungkinkan untuk berturut-turut puasa 2 bulan. Maka kafar itu letaknya pada pria, sekalipun pria itu diajak, kalau dia melakukan sekalipun tidak keluar, dia tetap membayar kafaroh dan wajib qada. Kalau telah lampau, berapa hari qadanya saja yang dia bayar fidyahnya. Contoh, misalnya 2 kali ya, selama tahun yang lampau ada 2 kali dia tinggal membayarnya yang berhubungan ya. Maka segera setelah puasa ini dia ganti 2 hari. 2 hari bagi suami, 2 hari bagi istri. Kemudian suami nanti setelah itu puasa 2 bulan. Nah, kalau tidak bisa dia ganti dengan bayar sitina miskinan, 60 orang miskin ditambah 2 kali fidyah di masa yang lalu. Yang puasanya tadi. Jadi yang difidyahkan itu puasanya ya, puasanya, karena sudah bukan lalu. Kafaratnya Bukan Ustazah kafaratnya, puasanya yang lampau. Nah itu terkait mungkin salah satu permasalahan, ada tidak Ustazah permasalahan lain yang mungkin dihadapi seorang perempuan di bulan Ramadan? Iya. Ini memang permasalahan dimunculkan ada beberapa kelompok pendapat, termasuklah dimunculkan yang paling sering itu pendapatnya Imam Hanafi. Karena begini, karena pendapat beliau ini banyak berkembang di negara-negara Eropa. Ya, kadang-kadang negara Eropa ini kan pergaulan bebasnya cukup lumayan. Ya, misalnya interaksi perempuan dengan wanita itu agak sangat lebih bebas akhirnya permasalahan ini muncul. Saya bacakan ada beberapa permasalahan yang perlu kita hindari dan ada konsekuensinya. Yang pertama adalah, jadi khususnya untuk pasangan ya, untuk apabila wanita itu menyengajakan, ini mohon maaf sedikit tapi hukum kita munculkan, apabila wanita itu memasukkan sesuatu di dalam farjinya, gitu ya. Ida adkhalal mar'ah farjaha usbuha, memasukkan farji memasukkan jemari ke dalam farjinya, kemudian keluar, maka di sini para ulama mengatakan dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha tanpa kafarah. Artinya kesendirian dia melakukan ya, tanpa berhubungan kan. Ya kan, tanpa lawan ini ya. Dia melakukan sendiri dengan cara tadi memasukkan ya ke rongga syahwat tadi, lalu basah keluar seperti berhubungan. Ya, maka wanita ini wajib mengqadha dunal kafarah, karena tidak ada pasangan tadi, tapi tidak kafarah. Nah, ini hati-hati. Tapi berbeda dengan bermimpi ya, berbeda dengan menghayal ya, kalau tidak ini tidak termasuk dalam mengqadha, sebagian ulama mengatakan. Yang pertama. Yang kedua, apabila perempuan yang disenggama ini, yang disenggama ini dalam keadaan tidur, tidak sadar. Nah, idza wata'an naimah. Ini lagi-lagi masalah perempuan. Apabila wanita ini yang disenggamahi dalam posisi tidur, artinya syahwatnya tidak sempurna, tetapi dia keluar gitu ya, maka sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan wajib mengqadha, ada yang mengatakan tidak. Nah, maka di sini para ulama kemudian mengatakan yang wajib mengqadha itu tidak kafarah. Nah, tapi ulama yang mengatakan kenapa tidak wajib mengqadha, karena dia tidak sengaja. Nggak bisa diatur juga ya Ustazah mimpi. Ya, tapi karena dia ini interaksinya langsung, walaupun tidur ya, tapi dia ini kan langsung gitu kan. Nah, yang tidak mengqadha itu yang tidak langsung, misalnya berpikir ya, kemudian tidur ya, tidur. Nah, ini tidak termasuk qadha, apalagi kafarah. Tapi yang dua ini cukup berat ya. Nah, ini kaitannya dua pasal ini hubungan suami istri.
Nah, ini harus benar-benar diperhatikan ya terutama Ustazah. yang muda-muda. Baik, mungkin kita tahan dulu Ya. Ustazah ya. Tadi bahwa sudah dibahas ketika memang hubungannya secara langsung harus dikodok ya Ustazah ya. Walaupun ketika sendirian tidak berhubungan dengan suami tapi sendiri, maka hukumnya adalah mengkodok tanpa membayar kafarat. Dan ketika ini tidak ada interaksi atau niat sendiri gitu ya Ustazah, seperti mimpi atau berhayal, maka tidak diwajibkan untuk mengkodok. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan menarik kita hari ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Mutiara Hati. Ya, pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar Mujahidin FM masih di program Mutiara Hati bersama Vera dan juga Ustazah Syarifah Azizah LC, dengan pembahasan hari ini adalah terkait permasalahan wanita di bulan Ramadan. Dan di awal sempat Ustazah tadi sudah memaparkan ya Ustazah terkait bahwa memang ketika ada suami istri atau pasangan yang berhubungan badan di siang hari itu, maka dikenai hukum harus mengkodok dan juga membayar kafarat ya Ustazah. Nah, sebenarnya waktu yang lebih spesifiknya nih sampai seseorang dikatakan terkena kafarat tadi itu kapan nih Ustazah? Jadi kelompok ini disebutkan dalam fikih adalah jima fi nahari Ramadan. Melakukan jima, melakukan senggama suami istri di siang hari. Siang hari yang dimaksud adalah masa-masa puasa belum batal. Mulai dari terdengarnya suara azan ditandai fajar itu sampai terdengarnya azan berbuka. Nah, itu. Jadi kalau di masa-masa itu walaupun hanya beda-beda tapi masuk daripada waktu-waktu itu, maka pasalnya kena. Nah, tapi kalau di luar itu misalnya berhubungannya malam ya, malam mendekati waktu sahur ya. Ini minim dikit, mepet gitu ya. Iya, mepet. Walaupun keluarnya atau mandinya setelah fajar tidak terkena pasal ini. Jadi yang terhitung itu melakukannya, berhubungannya itu, interaksinya itu. Interaksi antara pasangan tadi melakukan jima, senggama di waktu-waktu yang dibolehkan, berarti pasalnya bebas. Tapi kalau melakukannya mendekati atau masih dalam waktu-waktu yang diharamkan tadi melakukan syahwat itu, maka kena pasalnya. Jadi kalau mau aman, ya cari yang aman. Cari yang aman, jangan yang mepet-mepet ya Ustazah. Nanti kapan sahur ya Ustazah? Nah, itu hati-hati dengan godaan nafsu. Jangan menyalahkan setan ya. Betul. Nafsu diri sendiri. Terus kemudian setan yang disalahkan ya Ustazah. Dan mungkin lebih detail nih Ustazah terkait mungkin kalau tadi ada disinggung sedikit mengenai mimpi nih Ustazah. Kalau berhubungan badan tapi mimpi dan keluar mani, ini seperti apa? Semua yang kaitan dengan ihtilam, semua yang kaitan dengan mimpi itu keluar atau tidak keluar tidak diqadha puasanya. Nah, karena ihtilam fi nahari Ramadan ini arjah ya, bahwa mimpi karena itu tidak ada interaksi ya, dan tidak ada keizinan juga mungkin ya Ustazah ya. Ini kemudahan yang harus kita syukuri. Tapi walaupun begitu ya jangan disengaja juga ya. Kenapa kita kalau bisa puasa kita itu jangan dihantui hal-hal yang nggak baik gitu ya. Tapi kalau mimpinya di malam hari ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Ustazah ya. Tapi kalau mimpi kan bukan kehendak kita ya. Betul. Tapi kalau dibayang-bayangin kan bisa juga Ustazah. Nah itu dia kaitan lagi kesempurnaan puasa. Kalau siang hari walaupun mimpinya dibolehkan, tapi sebelum mimpi kita sudah, akhirnya bukan masalah pasalnya tidak qadha dan tidak kafarat, tapi sempurna tidak puasanya, ya kan kualitasnya jadi berkurang. Jadi menghindari hukum, tapi puasanya kam min shaim laisa lahu min siyam. Tidak ada yang didapat dari kualitas puasa, hanya fisik lapar, merasa lapar dan haus saja. Setiap tahun begitu saja. Nah, makanya salah satu perkara yang makruh yang harus dihindari itu termasuklah, mohon maaf ya, ciuman, takbil suami istri di saat sedang puasa, kan. Ya habis misalnya ketika melakukan pelukan atau berdekatan tidak, tapi setelah itu, setelah ditinggal sendirian, berpikir, menghayal, kemudian bla 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 bla. Nah, siapa yang tanggung jawab? Betul, ini yang dihindari ya Ustazah. Nah, jadi betul-betul
Jadi apa kata para ulama, as-shaum ini ibadah hissiyah. Puasa ini ibadah sangat sensitif. Segala aspek dari mulai interaksi fisik, interaksi pikiran, ya, sampai hati, semua dijaga, semua dijaga. Makanya balasannya itu hanya Allah yang membalas. Tidak tahu berapa 0, sekian pahalanya. Atau bahkan tidak dapat sama sekali. Betul. Itu hanya milik Allah. Maka kita meninggalkan syahwat untuk Allah. Kita tidak makan untuk Allah. Kita bisa saja sembunyi dalam lemari, makan, habis itu orang tidak nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi karena kita itu meninggalkan untuknya, maka kita harus juga berpuasa untuknya. Kita harus jujur juga untuknya terhadap hal-hal yang tidak nampak, pikiran, ya, nafsu, hati, dan semuanya. Baik, itu dia Ustazah ya. Terkait materi hari ini menarik sekali, yaitu permasalahan wanita di bulan Ramadan. Dan tadi banyak sekali sudah dipaparkan, ternyata hukumannya juga lumayan ya Ustazah ya ketika melakukan hal tersebut nih. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam bulan suci Ramadan ini, terutama buat para akhwat ya, para perempuan. Dan semoga materi hari ini bermanfaat. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.